Nama saya Agus Setiawan dari kelas 2 D3 ITA. Saya akan menjelaskan praktikum basis data 2 di pertemuan 1 dengan judul Dasar Penulisan Statement SQL dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UCA. Next. Dasar penulisan statement SQL. Sasaran. Ada dua sasaran untuk dasar penulisan statement SQL. Yang pertama, mengetahui kemampuan dari SQL select statement, dan yang kedua, dapat membuat perintah SQL dengan select statement. Next. Daftar statement select. Sintak atau cara penulisan dari statement select yaitu select distinct kolom alias from table. Kemudian select digunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan. Form digunakan untuk memilih tabel asal. Memilih semua kolom, kita dapat melihat pada perintah select bintang from departemen, yaitu pada hasilnya pada kolom departemen ID itu dapat terlihat nomor-nomor berapa saja yang akan ditampilkan. Kemudian pada kolom departemen name itu departemen apa saja yang dapat ditampilkan, dan manager ID, nomor pada ID, dan location ID. Terdapat nomor-nomor lokasi ID. Next. Memilih kolom yang spesifik, kita dapat tuliskan select departemen ID, location ID, form departemen, dimana hasilnya pada tabel akan keluar dari departemen ID beserta nomor-nomornya dan lokasi ID dengan nomor-nomornya. Aturan penulisan statement SQL. 1. SQL statement tidak case sensitif, artinya tidak dibedakan antara penulisan huruf kecil dan huruf besar. Kedua, SQL statement dapat terdiri dari lebih dari satu baris. Kemudian keyword tidak bisa disingkat atau dipisah di baris yang berbeda. Kemudian klausa biasanya ditempatkan pada baris yang berbeda. Kemudian yang terakhir, indent digunakan untuk memudahkan pembacaan. Next. Default judul kolom. Default judul kolom pada SQL plus 1 ditampilkan di tengah-tengah, 2 dengan huruf besar atau uppercase. Kemudian default judul kolom pada SQL plus kolom karakter dan tunggal rata kiri atau left justified, 2 dengan huruf besar atau uppercase. Next. Ekspresi aritmetik. Suatu ekspresi yang melibatkan tipe data bilangan atau number dan tanggal atau date menggunakan ekspresi aritmatika. Kita dapat melihat pada SQL, kita dapat menuliskan select last name salary, kemudian salary plus 300, kemudian from employees, dimana pada tabel tersebut akan muncul last name, kemudian salary, dan salary plus 300. Operator precedence. Perkalian dan pembagian memiliki prioritas atau precedence lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Pada SQL dapat dituliskan select last name salary 12 kali salary plus 100. Kita dapat melihat pada tabel yang akan keluar, yaitu last name, nama-nama orang yang pada salarinya yaitu 0 6.000 sampai 24.000, dan pada kolom tabel 12 kali salary plus 100 kita dapat melihat mulai dari 266.100 sampai
72.100. Next, penggunaan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung memiliki prioritas paling tinggi dibanding prestasi operator yang lain. Kita dapat melihat contoh, yaitu select last name salary 12 kali salary plus 100. Pada kolom tabel yang akan keluar yaitu last name berisi nama King, Kithar, T. Hotman, Headshot, dan Ims dengan salary mulai dari 6.000 sampai 24.000. Kemudian kolom salary plus 100 nya yaitu berisikan dimana nilai yang paling kecil 73.200 sampai yang paling besar 289.200. Mendefinisikan nilai nul. Nilai nul atau kosong pada suatu kolom bisa berarti ada data yang tidak diisi atau tidak diketahui nilainya. Nilai nul tidak sama dengan 0 atau 0. Nilai nul juga tidak sama dengan spasi kosong. Pada contoh SQL yaitu select last name, job ID, salary, commission, page, from employees. Kita dapat melihat pada tabel last name yaitu berisikan King dan Kothar dengan job ID, ID press, dan ID VP. Kemudian salary-nya berisi 24.000 dan 17.000 dengan komisi petisinya masih kosong. Menggunakan kolom alias, judul atau secara default pada tiap kolom yang ditampilkan atau heading selalu sama dengan nama kolomnya yang ditulis dengan huruf besar. Penggantian judul kolom sehingga tidak sama dengan judul default yang disebut kolom alias. Pada contoh SQL kita dapat tuliskan select last name as name, commission, page, from employee, dimana pada tabel tersebut berisikan dua kolom, yaitu kolom yang pertama berisikan names dan kolom yang kedua berisikan coms. Next, operator penyambungan. Nilai dari dua kolom atau lebih dapat digabungkan dengan menggunakan operator penyambungan. Select last name atau job ID as employee, from employees. Kita dapat melihat pada kolom employees yang berisikan dengan King at press, Kokhar at VP, Tohan at VP, Hamodit Prog, RS IT Prog, Loren IT Prog, Mogos Setman, dan Raja Setclerk. Literal karakter string. Literal dapat berupa karakter, ekspresi, atau bilangan yang terdapat pada klausa select. Literal berupa tanggal atau date, dan karakter harus diapit dengan tanda petik tunggal. Next, kita dapat melihat contoh last name atau is a atau job ID as employee details, from employees, dimana kita dapat melihat pada tabel employee details itu berisikan tentang is King is a at the press, kemudian yang kedua Kothar is a at the VP, Dehan is a at the VP, Hunol is a IT program, dan Ernest is a IT program, Lauren is a IT program, Morgos is a setman, dan Raj is a setclerk. Baris duplikat. Perintah query akan memberikan hasil termasuk suatu hasil nilai yang bisa
muncul lebih dari satu kali. Kita dapat melihat pada select departemen ID, kemudian from employee, yaitu dimana kolom yang ID keluar dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Next. Menghapus baris yang duplikat. Untuk mengimplementasi baris ganda atau suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali digunakan keyword distinct, dimana pada SQL kita dapat contohkan select distinct department ID font employer, dimana hasilnya kita dapat melihat kolom departemen ID dengan nilai yang tidak ada berbeda, yaitu 1, 10, 20, 50, 60, 80, 90, dan 110. Latihan soal. Apakah statement select berikut ini dapat dijalankan dengan benar? SQL select last name, job, ID, salary, asal, kemudian yang kedua from employee. Kita dapat melakukan pengecekan di dalam SQL. Kita dapat menuliskan select last name, job, ID, kemudian salary asal, kemudian from employees. Kita dapat melihat di mana pada statement tersebut bisa kita lihat kolom-kolom last name berisikan dengan nama orang yang ada di dalam kolom last name, dan job ID sebagai pekerjaannya siapa saja, bagian apa saja yang pekerjaannya sebagai clerk, asisten, dan manajer. Kemudian salarinya bisa tampil. Jadi jawabannya pada nomor 1 ini adalah benar. Next. Nomor 2. Temukan 4 kesalahan pada statement select berikut. SQL select if no, name, salary kali 12, gaji setahun, kemudian yang ketiga from EMP. Nomor 1 kesalahan yang ada yaitu setelah penulisan name tidak ada tanda koma sebagai pemisah antar kolom. Yang kedua, field name salary tidak ada pada tabel EMP. Kemudian yang ketiga, tanda kali pada kolom salary salah penulisan, yang benar menggunakan simbol bintang. Kemudian yang terakhir, nama lain di atas alias seharusnya ditulis di dalam tanda petik 2. Jadi yang benar adalah petik 2 gaji setahun, kemudian petik 2 lagi. Next. Nomor 3. Tampilkan struktur dari tabel departemen, kemudian tampilkan semua datanya. Dalam SQL kita dapat menuliskan text departemen. Kita dapat melihat tabel dari departemen tersebut dan struktur-strukturnya. Untuk kemudian menampilkan semua datanya, kita dapat ketikkan select bintang from departemen. Kita dapat melihat pada tabel departemen yang berisikan dengan ID departemen,
kemudian departemen name, setelah itu manager ID dan lokasi ID. Next. 4. Tampilkan struktur dari tabel employees. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk setiap pegawai. SQL kita dapat menuliskan text employees, dimana kita dapat melihat apa saja pada tabel employees. Kemudian untuk membuat query menampilkan nomor pegawai, nama pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai, kita dapat menuliskan select employee ID plus name, kemudian job ID date, dan yang terakhir from employees. Kita dapat melihat pada tabel employees itu dapat ditampilkan kolom ID employee, kemudian last name, kemudian kolom ID, dan hire date. 5. Buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employees. Di SQL kita dapat tuliskan select distinct dalam kurung job ID, kemudian yang kedua from employees. Kita dapat melihat pada kolom job ID pekerjaan apa saja yang tercantum dalam job ID, yaitu account manager, asisten, presiden, VP, dan programmer. Nomor 6. Tampilkan nama pegawai digabung dengan pekerjaan dengan dipisah tanda koma, kemudian beri judul pegawai dan pekerjaan. Di SQL kita dapat ketikkan select, kemudian last name, kemudian job ID, kita aliaskan sebagai pegawai dan pekerjaan. Kemudian yang kedua kita masukkan from employees. Maka dalam tabel kita dapat melihat kolom yaitu pegawai dan pekerjaan, di mana isinya pegawai dari karyawan tersebut dan pekerjaan apa saja pada karyawan tersebut.
data pegawai yaitu O'Connell pekerjaannya sebagai clerk, Grant sebagai clerk, Wallen sebagai admin asisten, dan Harston sebagai man, Fay sebagai rep, Mavris sebagai rep, Bir juga rep, kemudian Kohar ADDVP, nomor 7. Buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel EMP. Semua kolom digabung jadi satu dengan tanda koma sebagai pemisah. Kemudian beri judul output. Di SQL kita dapat ketikkan select employee ID, kemudian first name, kemudian last name, email, kemudian phone number, kemudian work date, job ID, salary, kemudian commission page, manager ID, kemudian yang terakhir departemen ID, kita aliaskan sebagai output. Kemudian yang kedua, from employees. Kita dapat melihat dalam tabel tersebut terdapat kolom output, yaitu berisikan tentang nomor dari karyawan, kemudian salary, kemudian email, kolom number, phone number, year date, job ID, kemudian salary, commission page, kemudian isi dari departemen tersebut.